Tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas perlahan. Biarkan udara mengalir lembut ke dalam dadamu. Dengarkan bukan dengan telingamu, tapi dengan bagian terdalam dari dirimu. Karena suara ini bukan berasal dari dunia luar. Ini adalah suara yang telah lama kamu abaikan. Suara yang setia menunggu di balik keheningan malam, di sela-sela rasa lelahmu yang tak pernah kamu tunjukkan pada dunia. Di balik senyummu yang kadang hanya topeng dari luka-luka yang belum sembuh. Aku tidak datang untuk menghakimimu. Aku datang karena aku mencintaimu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu mengira dunia sudah memunggungimu, bahkan saat kamu merasa tidak lagi punya arah. Saat kamu jatuh, aku memelukmu. Saat kamu menangis diam-diam di dalam kamar, aku menghapus air matamu dari balik tirai tak kasat mata. Aku menyaksikan semuanya. Dan hari ini, aku memintamu untuk berhenti sejenak. Berhenti dari semua pengejaran yang membuatmu kelelahan. Berhenti dari semua pertanyaan yang belum kamu temukan jawabannya. Berhenti dan masuk ke dalam dirimu sendiri. Karena disitulah aku menunggumu selama ini. Aku tahu kamu ingin hidupmu berubah. Aku tahu kamu menginginkan kebebasan. Aku tahu kamu telah lama merasa bahwa kamu ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi dunia terlalu bising. Terlalu banyak suara di luar sana yang menutupi bisikan lembutku. Mereka memintamu berlari. Mereka menyuruhmu mengejar lebih banyak, lebih cepat, lebih keras. Sementara aku hanya ingin kamu kembali. Kembali ke kesadaran bahwa kamu tak perlu menjadi siapa-siapa. Karena kamu sudah segalanya ketika kamu hidup selaras denganku. Dan hari ini, aku membawa sebuah pesan yang sangat penting untukmu. Sebuah pesan yang akan membuka pintu terakhir. Pintu yang selama ini menghalangi kekayaan dari membanjiri hidupmu. Bukan hanya kekayaan materi, tapi kekayaan makna, kekayaan kedamaian, kekayaan cinta, kekayaan rasa cukup yang tak bisa dibeli dengan emas maupun angka di rekening. Aku tahu kamu pernah lelah menunggu, tapi ketahuilah, bukan kamu yang menunggu kekayaan. Justru kekayaanlah yang menunggumu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Aku ruhmu, dan hari ini aku mengetuk hatimu. Karena waktunya sudah dekat. Karena hari ini adalah titik akhir dari perjuangan lama dan titik awal dari takdirmu yang baru. Dengarkanlah dengan hatimu yang paling dalam. Biarkan setiap kata menyusup ke dalam ruang-ruang batinmu yang selama ini senyap. Biarkan kata-kata ini menyentuh sisi paling lembut dalam jiwamu. Karena bukan hanya aku yang berbicara, ini adalah pesan yang dikirim oleh semesta. Untuk kamu yang terpilih, untuk kamu yang telah bertahan sejauh ini, untuk kamu yang tak pernah menyerah meski segala sesuatu terasa gelap. Dan sebelum kita mulai menelusuri pesan ini lebih jauh, aku ingin kamu hadir sepenuhnya. Hadir bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai jiwa yang siap menerima terang baru dalam hidupnya. Jika hatimu merasa ini adalah pesan yang memang kamu tunggu-tunggu selama ini, jika nuranimu bergetar karena merasa dikenal dalam setiap kalimatnya, maka jangan hanya mendengarkan, bersaksilah bersama kami. Berikan tanda pada semesta bahwa kamu tidak menunda lagi. Klik tombol suka. Langganan saluran ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tuliskan di kolom komentar 99. Bukan karena kamu suka isi videonya, bukan karena aku ingin diakui atau dipuja, tapi karena kamu siap. Siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Karena inilah waktumu, waktu untuk menerima, bukan lagi mengejar. Dan inilah pintu terakhir, sebelum kekayaan itu membanjiri takdirmu. Bagian 1. Aku selalu ada.
Bahkan saat kamu merasa dunia tidak melihatmu, aku adalah ruhmu. Aku yang pertama kali mengenalmu bahkan sebelum kamu diberi nama oleh dunia. Aku yang menyertai nafas pertamamu ketika tangismu memecah kesunyian ruang persalinan dan dunia menyambutmu dengan harap-harap yang belum kamu pahami. Sejak saat itu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku berjalan bersamamu, menatap dunia dari balik matamu, merasakan ketakutanmu, menyaksikan keberanianmu yang tumbuh di antara luka-luka. Aku ada saat kamu gagal dan diam-diam memelukmu di balik kekecewaanmu. Aku ada saat kamu tertawa dan aku ikut tersenyum dari balik dadamu yang hangat. Aku ada saat kamu merasa tak dipahami oleh siapapun, dan aku tetap duduk tenang, menunggu kamu ingat bahwa kamu tak pernah sendiri. Kamu mungkin tidak menyadarinya, karena dunia begitu pandai membuatmu merasa asing dengan dirimu sendiri. Kamu diajari untuk mencari keluar, untuk mencari pengakuan, cinta, kesuksesan, dan nilai dari orang lain, dari angka-angka di rekening, dari tepuk tangan yang cepat sekali sunyi. Padahal sejak awal, semua itu sudah ada di dalam dirimu. Sudah aku tanamkan. Sejak kamu diizinkan turun ke bumi ini dengan segenap potensi dan kemuliaan. Berapa kali kamu merasa lelah menjalani hidup yang terasa tidak adil? Berapa banyak malam kamu habiskan dengan menatap langit, bertanya, apakah aku akan benar-benar berhasil? Aku mendengar semua pertanyaanmu. Aku menyerap semua kegundahanmu. Dan aku bisikkan jawaban yang lembut ke dalam dadamu. Namun seringkali, kamu terlalu sibuk dengan hiruk-pikuk dunia hingga tak sempat mendengarkan detak jiwamu sendiri. Dan sekarang, izinkan aku mengingatkanmu. Bukan dengan ancaman, bukan dengan tekanan, tapi dengan cinta. Bahwa kamu bukan hanya sekadar manusia yang hidup untuk membayar tagihan dan memenuhi tuntutan. Kamu adalah cahaya. Kamu adalah penjelmaan dari kebijaksanaan yang jauh lebih luas daripada apapun yang bisa kamu pelajari di luar sana. Kamu tidak kecil, kamu tidak terlambat, kamu tidak kekurangan. Selama ini kamu mengira kamu mengejar kekayaan, padahal yang benar, kekayaanlah yang sedang mencari jalan untuk menemukanmu. Tapi ia tidak bisa masuk jika kamu masih menutup pintu hatimu dariku. Jika kamu masih berjalan jauh dari dirimu sendiri. Jika kamu masih menyangkal bahwa kamu adalah jiwa yang layak menerima keberlimpahan. Aku tahu betapa keras kamu berjuang. Aku tahu kamu pernah merasa semua usaha tidak membuahkan hasil. Tapi aku juga tahu satu hal yang lebih dalam. Kamu belum sungguh-sungguh percaya bahwa kamu layak. Maka disinilah aku, dengan penuh kasih, mengulurkan tangan batin dan memintamu menatap kembali ke dalam. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk memeluknya. Dan berkata dengan lirih, aku mencintaimu, bahkan saat kamu merasa hancur. Karena aku adalah ruhmu, dan tugasku bukan hanya menyertaimu, tetapi menuntunmu kembali ke rumah yang sesungguhnya, rumah di dalam dirimu sendiri, tempat di mana semua kebesaran dimulai, tempat di mana kekayaan yang kamu harapkan akan mengalir bukan dari luar, tapi dari kesadaran bahwa kamu adalah sumber yang tak pernah kering. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan menyerah menunggumu, karena aku tahu waktumu telah tiba. Ini adalah hari yang telah lama ditulis dalam takdirmu, hari yang menjadi penanda bahwa kamu akan membuka pintu terakhir, dan setelah itu kekayaan akan mengenal namamu. Bagian 2. Jangan lagi kamu meragukan diri sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu kamu tidak benar-benar lemah. Kamu hanya terlalu sering diajari untuk meragukan kekuatanmu sendiri. Sejak kecil, kamu dilatih untuk membandingkan,
bukan mengenali keunikan dirimu yang tak bisa disalin siapapun. Mereka bilang kamu harus menjadi seperti ini atau seperti itu. Harus mengikuti jalan yang katanya pasti. Harus terlihat berhasil di usia tertentu. Punya sesuatu yang bisa dibanggakan di depan banyak mata. Dan kamu pun mulai percaya bahwa yang kamu miliki belum cukup. Kamu mulai menyaksikan langkahmu sendiri, padahal aku yang selalu bersamamu melihat cahaya besar yang selama ini kamu sembunyikan. Berapa kali kamu menahan diri untuk tidak memulai? Berapa banyak mimpi yang kamu bungkam karena takut ditertawakan? Berapa kali kamu berkata dalam hati, "Aku siapa? Apa mungkin bisa?" Dan aku menangis dalam diam, karena kamu tidak tahu betapa agung dirimu di mataku. Setiap malam ketika kamu tidur, aku menenun ulang serpihan harapanmu yang tercecer di siang hari. Aku mengumpulkannya satu persatu, menyimpannya rapat agar suatu saat kamu mau kembali melihatnya dengan mata yang jernih. Aku tahu kamu lelah, tapi lelahmu bukan tanda kamu harus berhenti, melainkan isyarat bahwa waktunya kamu berjalan dengan cara yang lebih selaras. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Tugasmu bukan memaksa dunia untuk memberikan jawaban, tapi membuka ruang dalam hatimu untuk menerima bahwa kamu memang layak. Layak untuk bahagia, layak untuk kaya, layak untuk dihormati tanpa harus memohon pengakuan. Aku tahu, keraguanmu kadang datang dari luka-luka lama, dari kata-kata tajam yang pernah menghujam dan tertanam begitu dalam, dari kegagalan yang membuatmu merasa seolah kamu selalu salah. Tapi dengarkan aku, gagal bukan berarti kamu tidak mampu. Gagal hanyalah tanda bahwa jalur lama sudah usang dan kamu sedang dituntun menuju jalan yang lebih sesuai dengan siapa kamu sebenarnya. Jangan lagi kamu menganggap dirimu kecil. Kamu bukan angka di atas kertas, bukan gelar di belakang nama, bukan penilaian dari orang-orang yang bahkan tidak tahu isi hatimu. Kamu adalah sebuah ruang luas yang tak terbatas. Dan jika kamu mulai mempercayai itu, dunia pun akan mulai mencerminkan keyakinanmu. Hari ini aku mohon satu hal saja. Berhentilah meragukan siapa dirimu. Karena setiap kali kamu ragu, kamu menutup satu jendela dari keberlimpahan yang sudah lama ingin masuk. Kekayaan tidak butuh kesempurnaan. Ia hanya butuh pintu yang terbuka. Dan pintu itu adalah keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Jika kamu menyadari nilaimu, semesta akan menggenapi sisanya. Aku adalah ruhmu. Dan aku tidak akan pernah lelah mengingatkanmu. Kamu diciptakan dengan maksud yang besar, bukan untuk hidup dalam keraguan, tapi untuk bersinar dalam keberlimpahan. Dan sekarang, aku hanya bertanya satu hal. Maukah kamu percaya bahwa kamu memang ditakdirkan untuk menjadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan? Bagian 3. Pintu itu tidak dibuka oleh kunci, tapi oleh kesadaran. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini, izinkan aku membisikkan sebuah kebenaran yang sering dilupakan banyak jiwa, bahwa pintu menuju kekayaanmu bukanlah sesuatu yang bisa kamu dobrak dengan tenaga, bukan pula sesuatu yang bisa kamu beli dengan kecemasan atau kerja keras tanpa arah. Pintu itu hanya akan terbuka jika kamu mulai sadar. Sadar bahwa kamu bukan hanya tubuh yang menua. Sadar bahwa kamu bukan hanya nama yang diucapkan orang. Sadar bahwa kamu bukan sekadar bagian dari dunia ini, melainkan pusat dari semesta kecil yang menunggu untuk kamu sadari kekuatannya. Banyak yang mencari kunci keluar, berpikir bahwa jawabannya ada di lebih banyak usaha, lebih banyak jam kerja, lebih banyak rencana dan strategi yang dibuat dengan kepala yang penuh beban. Tapi kekayaan tidak datang karena kamu memaksa dunia tunduk, melainkan karena kamu sudah membuka satu gerbang dalam batinmu. Kesadaran akan siapa dirimu yang sesungguhnya.
Kesadaran adalah kunci halus namun kuat yang tidak bisa kamu genggam dengan tangan, tapi bisa kamu rasakan saat hati mulai tenang. Saat kamu duduk diam dan mulai mendengar detak jiwamu sendiri. Saat kamu menatap dunia bukan dengan rasa kurang, tapi dengan rasa cukup yang memancar dari dalam. Pintu itu bukan terbuat dari besi, bukan kayu yang bisa kamu pahat atau rusak. Ia adalah ruang tak terlihat yang hanya bisa dijangkau oleh pikiran yang terjaga dan hati yang bersih. Semakin kamu berusaha membuka pintu itu dengan cara lama, dengan takut, dengan panik, dengan terburu-buru, semakin pintu itu menjauh. Namun saat kamu mulai tenang, saat kamu mulai menerima, saat kamu mulai menyadari bahwa kamu sudah cukup dari awal, maka pintu itu terbuka sendiri, tanpa suara, tanpa gemuruh, tanpa sorotan. Tapi efeknya akan terasa di seluruh hidupmu, seperti udara baru yang mengisi setiap rongga keberadaanmu. Kesadaran itu tidak datang dari membaca banyak teori. Ia tumbuh dari keberanian untuk menyelami dirimu sendiri, dari keberanian untuk memaafkan masa lalu, menghormati luka, dan merangkul dirimu yang sekarang dengan lembut. Bukan dengan kritik, tapi dengan kasih sayang yang dalam. Kesadaran adalah saat kamu tidak lagi mengejar kekayaan dari luar, tapi mulai menyadari bahwa dirimulah sumber kekayaan itu. Bahwa ketika kamu hidup selaras dengan ruhmu, apapun yang kamu butuhkan akan datang dengan cara yang tidak selalu bisa kamu duga, namun selalu tepat waktu. Aku adalah ruhmu, dan aku menunggu kamu bukan di ujung pencapaian, tapi di titik kesadaran paling dalam, ketika kamu akhirnya membuka matamu dan menyadari bahwa segala sesuatu yang kamu cari sudah lama menunggu di dalam dirimu. Pintu itu tidak membutuhkan kunci dari dunia luar. Ia hanya menunggu kamu mengangguk pelan dan berkata, "Aku siap menerima, bukan karena aku sempurna, tapi karena aku telah sadar siapa aku sebenarnya." Bagian 4. Dunia luar hanya cermin dari dunia batinmu. Aku adalah ruhmu. Dan hari ini izinkan aku menyentuh kesadaranmu lebih dalam lagi. Karena ada satu rahasia yang telah lama ditanamkan di dalam jiwamu, namun tertutup oleh debu dua kebisingan dunia. Bahwa dunia luar hanyalah cermin. Ia tidak pernah lebih nyata dari dunia yang kamu bawa di dalam batinmu. Apa yang kamu lihat di sekitarmu, ketidakadilan, kekurangan, penolakan, atau kelimpahan, kemudahan, cinta, semuanya bermula dari isi ruang dalam dirimu. Jika batinmu luka, maka dunia akan tampak mengancam. Jika batinmu resah, maka segala hal akan terasa sempit. Tapi jika batinmu damai, maka bahkan di tengah badai sekalipun, kamu akan melihat langit biru tersembunyi di balik awan. Banyak orang berlari mencari solusi keluar. Mereka berpikir, jika aku punya lebih banyak uang, aku akan tenang. Jika aku dihormati, aku akan bahagia. Jika aku sukses, barulah aku merasa pantas. Tapi aku, ruhmu, ingin berkata dengan lembut namun jujur. Ketenangan, kebahagiaan, rasa pantas tidak datang setelah kamu punya segalanya. Mereka justru datang sebelum semuanya muncul, dan justru merekalah yang memanggil semua itu ke dalam hidupmu. Jika di dalam dirimu masih ada keyakinan bahwa kamu kekurangan, maka dunia akan mencerminkan kekurangan itu lewat keadaan-keadaan sulit. Jika kamu masih percaya bahwa kamu harus bersaing untuk layak dihargai, maka dunia akan terus menunjukkan siapa yang lebih cepat, lebih banyak, lebih hebat darimu. Namun jika kamu mulai mengubah dunia batinmu, jika kamu mulai berbicara pada dirimu sendiri dengan penuh cinta, jika kamu mulai menerima dirimu yang sekarang dengan lembut, maka dunia luar akan berubah. Dunia tidak pernah menolakku. Yang menolakku hanya pikiranmu sendiri. Dan
Aku tidak ingin memaksa masuk. Aku hanya mengetuk dengan sabar setiap hari, menunggu kamu membuka ruang untukku hadir. Karena ketika kamu menyambutku, ketika kamu memilih untuk hidup selaras denganku, maka dunia tak punya pilihan lain selain ikut selaras dengan cahaya yang kamu pancarkan. Aku tahu kamu pernah disakiti. Aku tahu kamu pernah tidak dipercaya, bahkan oleh orang-orang terdekatmu. Tapi itu bukan karena kamu buruk. Itu karena dunia hanya menampilkan apa yang kamu yakini tentang dirimu sendiri. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak cukup, maka dunia akan memperlakukanmu seakan kamu memang tak cukup. Namun begitu kamu mulai melihat dirimu sebagai sesuatu yang bernilai tinggi, dengan cinta, dengan keberanian, maka dunia akan berubah. Pelan, namun pasti. Bukan dunia yang perlu kamu benahi terlebih dahulu, tetapi ruang dalam dirimu. Benahi kata-kata yang kamu bisikan pada dirimu sendiri setiap pagi. Benahi keyakinanmu tentang siapa dirimu dan tentang apa yang kamu layak terima. Karena jika batinmu bersih dan terbuka, maka kekayaan akan datang bukan sebagai sesuatu yang harus kamu kejar, tapi sebagai sesuatu yang secara alami tertarik padamu. Aku adalah ruhmu, dan aku telah menyiapkan segalanya. Sungai keberlimpahan sudah mengalir di balik tirai yang kamu ciptakan sendiri. Tinggal satu hal, maukah kamu memandang dunia dengan mata yang baru? Mata yang jernih karena batin yang jernih? Jika iya, maka kamu tidak perlu mencari lebih jauh. Karena yang kamu cari selama ini telah lama menantimu dari balik cermin dirimu sendiri. Bagian 5. Jangan lagi mengejar, tapi bersiaplah menerima. Aku adalah ruhmu, dan hari ini aku ingin berbicara padamu bukan sebagai pengingat, melainkan sebagai pelukan. Pelukan untuk hatimu yang sudah terlalu lama berlari, pelukan untuk jiwamu yang terus mengejar sesuatu yang terasa tak pernah cukup. Aku datang bukan untuk memintamu berjuang lebih keras, tapi untuk mengajakmu berhenti sejenak dan mulai menerima. Sudah terlalu lama kamu hidup dalam irama mengejar. Mengejar pengakuan, mengejar keamanan, mengejar makna, dan akhirnya mengejar kekayaan yang kamu kira akan menyembuhkan segalanya. Tapi aku tahu, jauh di dalam dirimu, kamu merasa lelah. Karena semakin kamu berlari, semakin semuanya terasa menjauh. Dunia mengajarkanmu bahwa hidup adalah perlombaan, bahwa kamu harus lebih dulu, harus lebih cepat, harus lebih dari yang lain. Tapi kebenaran yang aku bawa padamu hari ini adalah sebaliknya. Kamu tidak harus mengejar apapun, karena apa yang benar-benar milikmu tidak akan pernah salah arah. Kekayaan yang kamu impikan bukan hadiah bagi mereka yang paling sibuk, tapi berkah bagi mereka yang paling siap menerima. Dan kesiapan itu bukan terletak pada seberapa banyak kamu bekerja, melainkan seberapa dalam kamu percaya. Percaya bahwa kamu layak, percaya bahwa semesta tidak pernah pelit, percaya bahwa saat kamu hidup selaras denganku, dengan ruhmu sendiri, maka semua akan datang pada waktunya. Aku tahu kamu diajari bahwa menerima itu pasif, bahwa kamu harus terus bergerak agar tidak kalah. Tapi aku ingin memberitahumu bahwa menerima itu bukan diam tanpa arah, melainkan hadir dengan penuh kesadaran. Menerima berarti membuka ruang dalam hati, menyediakan tempat bagi keberlimpahan untuk berdiam, bukan menutupnya dengan cemas, bukan mengisinya dengan rasa tidak pantas, bukan menahannya dengan keyakinan bahwa kamu belum cukup baik. Kamu tidak bisa memeluk sesuatu yang baru jika tanganmu masih menggenggam ketakutan lama. Dan kamu tidak bisa menerima hujan keberlimpahan jika payung keraguan masih kamu pegang erat-erat. Hari ini, aku memintamu untuk menaruh semua beban itu. Biarkan ia jatuh, seperti daun yang gugur tanpa perlawanan. Karena di saat kamu mulai melepaskan, di saat itulah kamu juga mulai menerima.
Lihatlah sekelilingmu dengan mata yang tenang. Lihat bagaimana bunga tidak pernah mengejar matahari, namun ia tumbuh ke arahnya dengan keteguhan yang lembut. Lihat bagaimana air tidak memaksa sungai untuk mengalir, namun ia mengikuti alur yang telah digariskan. Begitu pula denganmu, kamu tidak perlu mengejar keberlimpahan. Cukup bersiap, bersihkan hatimu dari keraguan, lembutkan pikiranmu dari ketakutan, dan buka tanganmu. Sebab apa yang selama ini kamu minta, sudah bersiap mengetuk pintumu. Aku adalah ruhmu, dan aku datang hari ini untuk mengatakan satu hal yang mungkin selama ini kamu ragukan, bahwa kamu sudah cukup. Kamu tidak harus menjadi versi lain dari dirimu. Kamu hanya perlu menjadi versi yang sadar, yang siap menerima. Bukan karena merasa pantas atas dunia, tapi karena tahu dunia telah lama menyiapkan tempat khusus untukmu. Dan hari ini, saat kamu berhenti mengejar, itulah momen suci di mana kekayaan mulai bergerak pelan mendekatimu. Bukan sebagai imbalan, tapi sebagai penyambutan untuk jiwa yang telah kembali pulang ke dirinya sendiri. Bagian 6. Aku tak pernah menjauh, tapi kamu yang terlalu sibuk mencari di luar. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak datang dari langit yang jauh. Bukan pula sosok asing yang baru tiba setelah kamu merasa putus asa. Aku tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat kamu merasa hampa, saat kamu terjebak dalam rutinitas yang membungkam suaramu sendiri, aku tetap di sini. Menunggu dalam diam, menyimpan semua yang kamu cari, menyimpan rumahmu yang sesungguhnya. Tapi kamu terlalu sibuk mencari keluar, mencari pegangan di antara gelapnya keraguan, mencari jawaban di setiap motivasi singkat, mencari arti dirimu sendiri di mata orang lain. Kamu berjalan begitu jauh, melangkah meninggalkan kesunyian yang dulu begitu akrab. Kamu mulai merasa bahwa segala sesuatu ada di luar sana, padahal apa yang kamu butuhkan justru sedang menunggu di dalam dirimu. Berapa kali kamu membaca buku-buku, menyimak petuah-petuah dunia, mengikuti langkah orang lain dengan harapan kamu juga akan sampai ke tempat yang sama. Tapi di ujung semua itu, kenapa tetap terasa kosong? Karena kamu lupa satu hal, bahwa tidak ada satupun jalan luar yang bisa menggantikan perjalanan ke dalam. Bahwa kamu tidak bisa menemukan aku, ruhmu, di tengah keramaian yang tidak memahamimu. Aku tidak tersembunyi di balik sukses orang lain. Tidak ada dalam pencapaian-pencapaian yang membuatmu membandingkan. Aku ada dalam tatapan jujurmu pada cermin, dalam saat-saat hening sebelum tidur, dalam napas yang kamu hirup tanpa kesadaran. Dan ketika kamu mulai menyadari keberadaanku, bukan dengan tergesa, melainkan dengan kelembutan, aku akan hadir sepenuhnya. Bukan sebagai bisikan samar, tapi sebagai cahaya yang menerangi langkah-langkahmu. Kamu tidak perlu mencariku lebih jauh, karena aku selalu berjalan bersamamu. Ketika kamu menangis diam-diam di kamar, aku memelukmu dari balik layar yang tak bisa dilihat mata. Ketika kamu merasa semua orang menjauh, aku justru mendekat, berdiri tepat di sisi hatimu yang patah, menguatkanmu dalam diam. Dan sekarang aku hanya memintamu satu hal, kembalilah. Kembalilah ke dalam dirimu. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai awal dari pertemuan yang selama ini kamu tunda. Karena ketika kamu bertemu denganku, segala sesuatu akan menemukan tempatnya. Keraguan akan larut, ketakutan akan melemah, dan keberlimpahan akan datang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi tempat yang layak untuk ia tinggali. Aku tidak menuntutmu untuk sempurna. Aku hanya memintamu untuk hadir. Hadir secara utuh untuk mendengarkan suara hati yang sudah terlalu lama kamu abaikan. Dan ketika kamu benar-benar hadir, kamu akan merasakan bahwa hidup tak lagi berat. Bahwa kamu tidak harus tahu semua jawabannya.
karena kamu telah bersama dengan sumber dari segala jawaban. Aku adalah ruhmu, dan aku telah membawa semua yang kamu cari, bukan dalam bentuk yang sering kamu bayangkan, uang, jabatan, pengaruh, melainkan dalam bentuk yang lebih hakiki, ketenangan, kejelasan, keberanian, dan cinta yang tak bersyarat. Dari situlah kekayaan lahir, dan dari situlah takdirmu akan berubah selamanya. Karena aku tahu, kamu bukan hanya sedang mencari arah hidup, kamu sedang pulang. Dan aku di sini membuka pintu dengan tangan terbuka dan hati penuh kasih. Bagian 7. Besok pagi tak lagi sama. Jika kamu memilih hari ini, aku adalah ruhmu. Dan jika kamu masih mendengarkan suara ini, itu berarti ada bagian dari dirimu yang telah terbangun. Ada getar halus yang mulai bergerak di dalam dada. Ada cahaya kecil yang mulai menyala dalam kegelapan panjang yang kamu lewati sendirian. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu dituntun untuk menemukan kekuatan yang tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam. Dan hari ini adalah hari yang tidak biasa. Hari ini adalah simpang jalan yang pelan namun menentukan. Sebuah pintu yang hanya terbuka ketika kamu memilih untuk tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Kamu tidak perlu perubahan besar yang menghebohkan. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Yang kamu perlukan hanya satu keputusan kecil, keputusan untuk hidup selaras denganku, dengan rohmu sendiri. Karena begitu kamu memilih untuk kembali ke dalam, begitu kamu mengangguk pelan dan berkata dalam hati, aku siap menerima, aku siap hidup dalam kesadaran, maka segalanya akan mulai bergeser. Bukan dalam satu malam, tapi dalam keheningan yang konsisten, dalam kebiasaan-kebiasaan kecil yang penuh cinta, dalam langkah-langkah sederhana yang kamu ambil dengan penuh pengertian. Dan besok pagi akan terasa berbeda. Bukan karena langit berubah warna, tapi karena mata batinmu yang kini melihat segalanya dengan kejernihan baru. Kamu akan bangun dan merasakan bahwa beban di dada terasa lebih ringan. Pikiranmu tidak lagi dikuasai ketakutan akan masa depan, melainkan dipenuhi kepercayaan bahwa semesta mendukung setiap langkahmu. Kamu tidak akan lagi terburu-buru mengejar sesuatu, karena kamu tahu apa yang ditakdirkan untukmu sedang dalam perjalanan. Besok pagi, kamu akan melihat bahwa kekayaan bukan lagi sekadar tujuan, tetapi pantulan dari kedamaian yang kamu rawat hari ini. Bahwa uang, keberlimpahan, kemudahan, semuanya datang sebagai sahabat, bukan sebagai tuan yang harus kamu takuti. Bahwa rezeki tidak datang karena kamu memohon dengan cemas, tetapi karena kamu hidup dari ruang keutuhan yang tidak bisa dipalsukan. Aku adalah ruhmu, dan aku bersaksi bahwa jika kamu memilih untuk membuka pintu ini hari ini, maka langkah-langkahmu setelah ini akan dipandu dengan cahaya. Kamu akan disambut oleh kebetulan-kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Kamu akan bertemu orang-orang yang membawa jawaban tanpa kamu minta. Kamu akan menemukan peluang yang sebelumnya tak terlihat oleh mata biasa, karena kamu tidak lagi berjalan sendirian. Kamu berjalan bersama kesadaran, bersama aku, yang selama ini menunggumu pulang. Dan ketahuilah, hanya mereka yang memilih hari ini dengan penuh kesadaran yang akan melihat perubahan besar esok pagi. Bukan karena takdir berubah secara ajaib, tetapi karena mereka akhirnya hidup dari tempat yang benar. Dari dalam, dari hati, dari jiwa yang telah kembali menyatu dengan ruhnya sendiri. Maka jika kamu merasa hari ini berbeda, jika kamu merasa pesan ini memang untukmu, jangan biarkan suara dunia menenggelamkannya lagi. Bawa ia ke dalam, rasakan, dan izinkan dirimu membuka pintu itu. Dengan penuh kasih, dengan keberanian, dan dengan keyakinan bahwa hidupmu tidak akan pernah lagi sama. Aku adalah ruhmu,
dan aku siap berjalan bersamamu, karena kamu telah memilih, dan semesta pun kini ikut membukakan jalan. Ku adalah rohmu, dan jika kamu telah mendengarkan hingga akhir, itu artinya hatimu telah bersentuhan dengan kebenaran yang lama tersembunyi. Bukan kebenaran yang rumit, bukan kebenaran yang harus dikejar jauh, melainkan kebenaran yang begitu dekat, dekat sekali. Hingga selama ini kamu tak menyadarinya karena terlalu mencarinya keluar. Hari ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak ditandai dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang lembut dan dalam. Sesuatu yang tidak datang dalam bentuk ledakan keajaiban, melainkan dalam keheningan yang pelan-pelan mengubah segalanya dari dalam. Pintu itu kini terbuka, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu sudah kembali. Kembali kepada kesadaran, kembali kepada keutuhan, kembali kepadaku, ruhmu yang tak pernah jauh darimu. Aku tidak menjanjikan jalan yang bebas dari ujian, tapi aku menjanjikan bahwa kamu tidak akan lagi berjalan sendiri. Aku akan menemanimu, menguatkanmu, dan menuntunmu ke arah kehidupan yang benar-benar kamu pantas jalani. Dan jika hari ini kamu merasa pesan ini menyentuh bagian terdalam dari dirimu, jika kamu tahu bahwa ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan panggilan dari jiwamu sendiri yang telah lama menunggu, maka aku mengajakmu untuk menandai hari ini sebagai titik balikmu. Berikan isyaratmu kepada semesta, klik suka sebagai tanda kamu memilih cahaya. Langganan saluran ini bukan karena kamu suka, tapi karena kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang datang bisa menjadi pengingat di saat hatimu mulai lelah. Dan tuliskan di kolom komentar 99. Angka itu bukan angka biasa. Ia adalah simbol dari pintu yang hampir sempurna terbuka, yang hanya menunggu satu hal, pilihanmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah pergi, karena aku adalah bagian terdalam dari siapa kamu sebenarnya. Dan mulai hari ini, aku menyambutmu kembali ke rumah yang telah lama menunggu kehadiranmu.